Kasus pembunuhan seorang bidan di Situbondo oleh suaminya sendiri menjadi contoh tragis dari gagalnya sebuah rumah tangga. Ahmad Rizky Abdurrahim mengaku nekat membunuh istrinya sendiri akibat rasa cemburu dan curiga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam perspektif kriminologi, kecurigaan yang terus dipendam tanpa penyelesaian dapat berkembang menjadi obsesi, memicu kemarahan dan meningkatkan resiko terjadinya kekerasan. Jadi justru karena kecurigaannya sudah lama, berarti ada konflik berkepanjangan, ada konflik laten yang tidak menemukan solusi positif. Nah biasanya kalau tidak ada solusi positif itu menjadi duri dalam daging. Kemarahannya itu biasanya akan bereskalasi dari kemarahan yang biasa menjadi kekerasan, dari kekerasan yang biasa menjadi kekerasan ekstrim dan bisa berakhir dengan kematian. Nah kondisi-kondisi seperti ini, alangkah baiknya ya ini sudah menjadi warning. Sebelum pembunuhan terjadi, hubungan korban dan pelaku juga disebut kerap diwarnai caci maki, KDRT, dan perilaku mengontrol pasangan. Pola seperti ini seringkali menjadi tanda awal adanya kekerasan berulang yang dapat terus meningkat apabila tidak dihentikan. Nah ini kan sudah berlaku lama ya, sudah berjalan lama. Dari berjalan lama ini sudah kita anggap sebagai red flag dalam keluarga itu. Ditambah lagi dengan kepemilikan. Rasa memiliki yang berlebihan itu membuat seseorang merasa bahwa istri itu bukan lagi manusia. Akhirnya si pelaku menganggap bahwa ini adalah objek yang membuat dia menjadi marah, objek yang membuat dia harga dirinya jatuh, membuat dia menjadi ingin melampiaskan kemarahan itu dengan cara yang ekstrim. Fakta lain yang muncul adalah pelaku merupakan pengguna narkotika jenis sabu. Kriminolog menilai konsumsi narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, menurunkan penilaian rasional, dan meningkatkan perilaku agresif dalam konflik. Sebetulnya sabu itu membuat fungsi otak itu menjadi terganggu, sehingga seseorang yang menggunakan sabu itu bisa jadi menjadi pribadi yang impulsif, pribadi yang agresif, terus cepat mengambil keputusan, terus mudah marah, terus tidak bertanggung jawab. Nah kondisi-kondisi ini kalau ditambah dengan permasalahan yang tidak selesai, lalu ada pertengkaran, maka sabu ini menjadi bahan bakar untuk melakukan kejahatan. Jadi salahnya bukan di sabu, salahnya adalah di permasalahan yang tidak kunjung selesai. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat menyembunyikan jasad korban, namun akhirnya memilih menyerahkan diri ke polisi. Kondisi ini dinilai dapat mencerminkan adanya pergulatan psikologis antara upaya menghindari konsekuensi hukum dengan munculnya rasa bersalah atau penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Jasad itu kan jadi ada dua fase, fase membunuh dan menutup jasad, yang kedua fase dia melapor. Fase menutup jasad itu kan berarti dia sebetulnya merasa kasihan, merasa takut, sudah melakukan hal buruk gitu ya. Nah fase kedua dia melaporkan berarti ada kondisi-kondisi di mana dia sudah mulai tenang. Ketika seseorang sudah mulai tenang, pikiran sadarnya itu sudah mulai aktif bahwa perilaku yang aku lakukan ini pasti akan mendapatkan konsekuensi. Nah dari perasaan-perasaan seperti ini dia pasti menganggap bahwa aku menyerahkan diri atau tidak, pasti aku akan tertangkap.